Hai teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Kali ini aku mau bercerita tentang misteri pembunuhan Sherry Daly. Yuk langsung aja, let's get down to the point. Sherry Daly menikah pada tahun 1982 dengan seorang lelaki keturunan Jepang yang bernama Michael Daly. Pernikahan mereka cukup harmonis, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Michael saat itu bekerja sebagai manajer store, sedangkan Sherry adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki bisnis penitipan anak. Pada 6 Mei 1996, polisi mendapatkan laporan kehilangan dari Michael Daly. Ia melaporkan bahwa istrinya, Sherry, telah menghilang. 911 dispatch. My wife brought my boy off at 8:30 this morning, and she's been missing since. What is her first name? Sherry Daly. Polisi lantas mencari kemana Sherry Daly menghilang, dan diketahui bahwa tempat terakhir yang Sherry kunjungi adalah sebuah supermarket yang ada di Ventura, California. Dalam CCTV supermarket tersebut, terlihat bahwa setelah berbelanja, Sherry Daly langsung keluar dari supermarket, tepatnya pada pukul 9.22, dan ia langsung menuju tempat parkir. Setelah itu, tidak ditemukan lagi jejak kemana Sherry Daly pergi. Polisi hanya menemukan mobil Sherry dengan keadaan pintu yang terbuka dengan barang belanjaan Sherry yang masih berada di kursi belakang mobil. Polisi kesulitan mencari jejak kehilangan Sherry, karena saat itu masih belum banyak tersebar CCTV di tempat-tempat umum, khususnya di jalanan. Keluarga dan teman-teman Sherry membantu pencarian dengan menebar pamflet kehilangan, hingga media televisi pun turut membagikan informasi kehilangan Sherry. Hingga lama-kelamaan, media mengungkapkan background keluarga Sherry, dan terungkap bahwa sebetulnya Sherry dan Michael memiliki masalah dalam pernikahannya. Ibunda Sherry mengatakan bahwa sebelum Sherry menghilang, Michael sempat menggugat cerai Sherry. Namun karena Sherry sangat mencintai Michael, ia bersikeras tidak mau digugat cerai. Mencuat juga berita bahwa Michael secara terang-terangan berselingkuh dengan seorang pegawai supermarket tempat Michael bekerja. Perempuan itu bernama Diana Han. Diana diketahui merupakan seorang mantan model. Teman-teman Sherry mengatakan bahwa Michael tidak menyembunyikan perselingkuhannya sama sekali. Seluruh anggota keluarganya, termasuk Sherry, juga mengetahui perselingkuhannya. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Michael sebelumnya yang mengakui bahwa ia sangat putus asa ketika mengetahui Sherry menghilang. Setelah berita miring tersebut tersebar di media, detektif memutuskan menemui Diana Han untuk meminta keterangannya. Ketika detektif mengunjungi apartemennya, tidak disangka saat membukakan pintu, Diana sedang memakai pakaian tidur, dan di dalam apartemennya terdapat Michael yang hanya menggunakan pakaian dalam. Naturally, polisi langsung mencurigai mereka berdua. Expect a concerned husband to be at his girlfriend's house while his wife is gone, has disappeared. Keesokan harinya, seorang saksi mengaku bahwa ia melihat Sherry di area parkir supermarket tempat Sherry menghilang. Saat itu, menurut keterangan saksi, Sherry tampak sedang mengalami masalah. Ia terlihat seperti sedang diborgol dan ditangkap oleh petugas berwenang. Pernyataan itu diperkuat karena kejadian tersebut tertangkap oleh kamera mobil saksi. Saksi mata mengatakan bahwa yang menangkap Sherry adalah perempuan dengan rambut pirang dan memakai kacamata. Perempuan tersebut membawa Sherry ke dalam mobilnya, dan menurut keterangan saksi, mobil tersebut bukanlah mobil umum yang biasa terlihat di jalanan. Saksi mengatakan bahwa itu seperti mobil sewaan.
Saat itu, kasus kehilangan Sherry berubah menjadi kasus penculikan. Setelah mendapatkan keterangan saksi, detektif lalu mengunjungi hampir seluruh agen rental mobil yang ada di dalam kota, dan mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa sebelum Sherry menghilang pada tanggal 5 Mei, Diana Hunt sempat menyewa sebuah mobil. Skip was asking the lady behind the counter, did Michael Daly rent a car from you folks? And so she gets on the computer and nothing comes up from Michael Daly. And he asks, well, what about a Diana Hahn? And lady goes to the computer and lo and behold, she says, yeah, Diana Hahn rented a car on the 5th, May 5th. Namun ketika dimintai keterangan, Diana Hunt membantah semua itu dan mengatakan bahwa ada seseorang yang sengaja memakai namanya, dan ia juga mengklaim bahwa tanda tangan yang dipakai untuk merental mobil tersebut bukanlah tanda tangannya. Para pegawai rental mobil pun tidak dapat memastikan hal tersebut. Ketika para detektif menyelidiki mobil yang disewa tersebut, detektif menemukan bercak darah di bawah kursi belakang mobil. Detektif mencoba untuk mencocokkan sampel darah orang tua Sherry dengan darah yang ada di bawah kursi mobil, dan ilmuwan forensik menyimpulkan bahwa darah yang ada di kursi mobil tersebut adalah darah Sherry. Ilmuwan forensik juga menemukan helai rambut di kursi mobil tersebut. Namun setelah diteliti, benda tersebut bukanlah rambut manusia, melainkan sebuah fiber atau serat yang biasa digunakan untuk membuat rambut palsu. 25 hari setelah Sherry menghilang, teman-teman Sherry yang menjadi sukarelawan dalam pencarian Sherry menemukan pakaian dan tulang belulang di jalan terpencil yang jaraknya hanya 5 km dari tempat Sherry diculik. Terdapat beberapa tulang yang retak dan terdapat pula material seperti logam yang tertancap dalam tulang tersebut. Diduga bahwa material tersebut berasal dari pisau bergerigi. Setelah diidentifikasi, pakaian tersebut ternyata milik Sherry, dan terdapat kecocokan antara sobekan pakaian dengan luka-luka yang terdapat pada tulang belulang tersebut. Kembali lagi ke bantahan Diana soal rental mobil, yang mana ia mengatakan bahwa ada seseorang yang sengaja memakai namanya, dan ia juga mengatakan bahwa tanda tangan yang dipakai tersebut bukanlah tanda tangan miliknya. Lantas, detektif meminta kepada Jack Harris, seorang forensic document examiner, untuk menganalisis tulisan tangan atau tanda tangan Diana. Jack Harris membandingkan tanda tangan Diana dari 10 tahun silam dengan tanda tangan orang yang merental mobil tersebut. Dan ternyata setelah dibandingkan, tanda tangan Diana yang 10 tahun silam mempunyai pola yang sama dengan tanda tangan di rental mobil tersebut. Setelah dilakukannya investigasi lebih lanjut, detektif menemukan fakta baru bahwa sebelum Sherry dinyatakan menghilang, Diana sempat membeli rambut palsu di salah satu toko wig yang ada di Oxnard. Dan pegawai toko tersebut menyebutkan bahwa Diana membayar menggunakan cek. Detektif pun mencari tahu transaksi lainnya yang dilakukan Diana. Lalu ditemukan transaksi bahwa Diana juga sempat membeli kampak, kacamata, korek api, dan semacam bensin yang diduga digunakannya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Sherry Daly. Bukti-bukti tersebut cukup untuk menjadikan Diana sebagai tersangka pembunuhan Sherry.